saatnya kita akan membaca doa. Dan salah satu di antara tempat yang mustajab untuk berdoa adalah fi duburi kulli salatil maktubah, di bagian belakang dari salat wajib. Nabi SAW menyebutnya fi dubur, dan maksud dari dubur adalah masih bagian, tapi dia berada di ujung belakang. Sehingga pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, berdoa ketika sholat dilakukan di dua tempat. Yang pertama saat sujud, dan yang kedua adalah menjelang salam. Karena menjelang salam itulah yang dimaksud dengan duburus sholat. Kita akan membaca dalam buku, doa sebelum salam ada dua macam. Yang pertama adalah doa memohon perlindungan dari 4 hal. Dan yang kedua adalah doa permohonan sesuai yang diinginkan oleh orang yang sholat. Yang pertama, doa perlindungan dari 4 hal. Ini kenapa dikhususkan? Karena ada hadis khusus yang berbicara tentang ini. Yang kedua adalah permohonan sesuai yang diinginkan oleh orang yang sholat. Saya sebut permohonan bisa bentuknya permohonan perlindungan atau permohonan untuk diberi sesuatu. Karena hakikat dari kebahagiaan itu adalah mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindari dari apa yang ditakutkan. Sehingga definisi para ulama ketika menyebut al-muflihun, orang yang mendapatkan al-falah, yang disebut oleh Allah qad aflahal muflihun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung mendapatkan al-falah, orang-orang yang beriman, adalah mereka yang mendapatkan apa yang diinginkan dan dijauhkan oleh Allah dari apa yang ditakutkan. Kita awali terlebih dahulu dengan membahas doa perlindungan dari 4 hal. Kita dahulukan doa bagian ini karena doa ini sangat ditekankan. Lafaz doanya insyaallah jamaah saya yakin sudah banyak yang hafal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu min adzabi jahannam, dari azab jahannam, wa min adzabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah dajjal. Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca doa ini seusai tasyahud akhir, maksudnya adalah setelah membaca sholawat. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir," kalau kalian sudah selesai membaca tasyahud akhir, dalam arti sudah selesai sampai membaca sholawat, "Falyata'awwadz billahi min arba'," maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Lalu Nabi SAW mengajarkan kalimat di atas, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, sampai akhir doa. Baik. Para pemirsa bisa memperhatikan di sini ada perintah falyata'awwadz. Falyata'awwadz. Dalam kalimat liyata'awwadz, falyata'awwadz, maka di situ ada yata'awwadz. Di sini ada lamul amr. Ada lamul amr. Nggak kelihatan. Saya ganti biru. Ada lam di sini ya. Dan ini merupakan lam al-amr. Lam yang menunjukkan perintah. Huruf lam yang menunjukkan perintah. Karena huruf lam dalam bahasa Arab kan ada banyak macam ya. Ada lam
dengan tujuan litakid, untuk penguatan. Misalnya laqad khalaqna, sungguh kami telah ciptakan. Dan di sini adalah lam lil amr, lam untuk menunjukkan perintah. Baik, nah sekarang kita akan bahas perintah di sini apakah menunjukkan makna wajib ataukah menunjukkan makna anjuran. Karena perintah dalam syariat seperti yang kita pahami, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya anjuran. Kita akan bahas itu. Apa hukum berlindung dari 4 hal? Ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca doa memohon perlindungan dari 4 hal di atas. Mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa doa ini hukumnya sunnah dan tidak wajib. Mayoritas ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan, doa ini sifatnya adalah perintah anjuran dan bukan perintah wajib. Kemudian sebagian ulama, di sini saya sebutkan beberapa di antaranya adalah Imam Tawus bin Kaisan. Beliau ulama tabi'in. Salah satu muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Hazm di antara ulama Andalus yang beliau tokoh dalam mazhab Zahiriyah. Dan beberapa ulama Hambali. Mereka berpendapat bahwa membaca doa ini hukumnya wajib. Bahkan Imam Tawus bin Kaisan, beliau menyuruh anaknya untuk mengulangi salatnya ketika anaknya itu tidak membaca doa ini pada saat tasyahud akhir. Sehingga anaknya disuruh untuk mengulang, menunjukkan kalau itu adalah bagian dari wajib salat. Kemudian kita akan lakukan tarjih pendapat. Pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahwa berdoa memohon perlindungan dari 4 hal hukumnya anjuran dan tidak wajib. Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW menyuruh kita untuk memilih doa apa saja yang diinginkan setelah tasyahud. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menjelaskan tentang bacaan tasyahud dan beliau bersabda, "Tsumma yatakhayyaru minad du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u." Kemudian seusai tasyahud, orang yang sholat bisa memilih doa yang dia inginkan, kemudian dia panjatkan doa itu. Orang yang sholat bisa memilih doa yang dia inginkan, sehingga baik bentuknya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri, atau doa-doa yang lain, fayad'u, dan silahkan dia baca doa itu. Hadis riwayat Bukhari. Maka hadis ini bisa kita jadikan sebagai tarjih, karena Nabi SAW mengembalikan kepada ikhtiar al-musalli, pilihan orang yang sholat. Dalam doa ini Nabi SAW mengembalikan kepada pilihan orang yang sholat. Pilihan, ya. Dan ketika dikembalikan kepada pilihan orang yang sholat, menunjukkan bahasanya mereka punya kebebasan. Mau doa A, B, C, mau baca maupun tidak, diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Taib. Dan ini termasuk di antara bagian yang dimana saya pernah mengalami perubahan pendapat. Sehingga dulu saya berpendapat bahwa membaca doa yang isinya permohonan pelindungan dari 4 hal itu wajib. Sehingga kalau tidak itu, maka sholatnya bisa batal. Sebagaimana pendapat Tawus bin Kaisan. Kemudian tarjih yang lain didukung oleh riwayat dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mendengar ada orang yang berdoa ketika tasyahud akhir. Namun dia tidak membaca tasyahud dan sholawat.
Kemudian Nabi SAW menegur dan mengingatkan, ajilah hadha. Jadi orang ini, dia ketika duduk tasyahud, tidak memuji Allah, tidak membaca salawat untuk Nabi SAW, tapi langsung berdoa. Langsung ditegur oleh Nabi SAW, ajilah hadha. Orang ini terburu-buru. Idza shalla ahadukum, kalau kalian salat, falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza. Kalau kalian salat di posisi tasyahud, maka mulailah dengan mengagungkan Rabb-nya azza wa jalla. Dengan mengagungkan Allah jalla wa azza, yaitu dengan membaca at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, atau dalam redaksi yang lain az-zakiyatu lillah, dalam redaksi yang lain at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yang itu semuanya adalah pujian untuk Allah. Dan Nabi SAW perintahkan falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza. Mulailah dengan mengagungkan Rabb-nya, wassana'i alaihi, dan memujinya, thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberikan salawat untuk Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang kemarin sudah kita bahas, yang disebut oleh para ulama dengan salawat Ibrahimiyah. Thumma yad'u ba'du bima sya'a. Kemudian setelah itu dia bisa berdoa sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Baik, kepentingan kita dari hadis ini adalah pernyataan Nabi SAW, thumma yad'u ba'du bima sya'a. Kemudian dia bisa berdoa dengan doa yang dia kehendaki. Berarti di sini doa itu dikembalikan kepada apa yang diinginkan oleh orang yang salat. Dua hadis ini menunjukkan bahwa doa sebelum salam tidak harus dalam bentuk doa memohon pelindungan dari 4 hal. Bisa juga doa yang lain, sehingga doa memohon pelindungan terhadap 4 hal hukumnya tidak wajib. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Baik. Selanjutnya, kita akan kutipkan keterangan Al-Qadhi Iyad. Mengapa Nabi SAW merutinkan doa ini padahal beliau terjaga dari 4 bahaya tersebut. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Apakah Nabi SAW terancam dengan azab jahannam dan terancam dengan azab kubur? Tidak. Beliau dijamin oleh Allah Ta'ala pasti masuk surga dan tidak akan tersentuh oleh azab neraka. Lalu kenapa beliau membaca doa seperti ini? Dan Nabi SAW juga berdoa kepada Allah dan memohon wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari kejahatan fitnah Dajjal. Padahal beliau tidak ketemu Dajjal, karena ketika Dajjal itu muncul Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Al-Qadhi Iyad menjelaskan hal ini. Wa du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam wasti'adzatuhu min hadhil umur. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan permohonan pelindungan beliau dari 4 bahaya ini. Allati qad ufiya minha, padahal beliau sudah dilindungi oleh Allah, sudah dijaga oleh Allah darinya. Wa usima minha, dan beliau dilindungi darinya. Innama fa'alahu liyaltazima khawfallahi ta'ala wa i'dhamahu wal iftiqara ilaihi. Beliau lakukan itu untuk selalu, agar selalu menjaga perasaan takut kepada Allah, mengagungkan Allah, dan selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi Nabi SAW kenapa masih berdoa kepada Allah minta perlindungan dari neraka? Beliau berdoa kepada Allah,
memohon agar diberi hidayah. Nabi SAW minta hidayah enggak? Minta tidak? Minta. Di mana Pak? Beliau baca Fatihah dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Beliau bahkan ketika qiyamul lail, beliau membaca doa permohonan hidayah. Ya, sebagaimana dalam doa iftitah ketika qiyamul lail. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Beliau mohon kepada Allah, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Berikanlah aku petunjuk ya Allah. Lima ikhtulifa fihi, terhadap perkara yang diperselisihkan oleh masyarakat. Terhadap perkara yang diperselisihkan oleh masyarakat. Dan kita betapa butuhnya doa seperti ini. Banyak jamaah yang mengatakan, Pak Ustadz setelah saya ngaji makin bingung. Loh kenapa? Banyak perselisihan pendapat. Ustadz ini bilang A, Ustadz ini bilang B, Ustadz ini bilang C. Padahal dia baru belajar agama mungkin kurang lebih 3 bulan, 4 bulan. Baru awal-awal hijrah, baru awal-awal belajar, sudah bingung duluan. Apalagi yang sudah belajar tahunan, mungkin lebih bingung. Apa Ustadz nggak bingung yang sudah tahunan belajar? Saya yang baru 4 bulan aja sudah mendengar banyak perbedaan pendapat, sudah merasa bingung. Dan itu komentar umum ya, yang disampaikan oleh masyarakat. Kalau kita menyadari bahwasanya perbedaan pendapat itu sebuah realita yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Dan kita ada di tengah mereka. Kita ada di tengah perselisihan pendapat itu. Kalau dulu masyarakat awam secara umum mereka memahami sing jenenge agama, dalam agama ini hanya ada 2 pendapat. Kalau enggak NU Muhammadiyah. Itu sudah bikin bingung di masyarakat. Yang ini bilang A, yang ini pendapatnya B, yang ini pendapatnya C. Maka kita butuh hidayah dari Allah. Dan Nabi SAW mengajarkan, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Berikanlah aku petunjuk terhadap perkara yang diperselisihkan, lima ikhtulifa fihi, terhadap perkara yang diperselisihkan, minal haqqi, sehingga aku bisa tahu kebenaran. Lalu kenapa Nabi SAW membaca doa seperti ini? Padahal beliau orang yang diberi oleh Allah petunjuk yang paling sempurna di tengah umat ini. Jawabannya adalah ini ya. Liyaltazimal khaufallah, ya, dalam rangka untuk menjaga perasaan selalu takut kepada Allah, mengagungkan Allah, dan selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga doa Nabi SAW adalah penyempurna ubudiyah yang beliau lakukan. Masya Allah. Penyempurna ubudiyah yang beliau lakukan. Anda catat ini ya. Jadi hakikat ubudiyah, penghambaan seorang hamba adalah selalu merasa butuh, merasa fakir di hadapan Allah, merendah di hadapan Allah, merasa takut, mengagungkan Allah. Maka ketika Nabi SAW berdoa dengan redaksi doa yang itu isinya Nabi SAW sudah mendapatkan jaminan, itu bagian dari penyempurna ubudiyah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manfaat yang lain kata Qadiyat adalah walitaqtadiya bihi ummatuhu waliyubayyina lahum sifatad du'ai wal mahammi minhu, agar mereka atau para umat beliau bisa mengikuti beliau dan beliau menjelaskan bagaimana cara doa ya, bagaimana cara doa yang harus dibaca ketika itu, wa minal muhim, dan bagian yang terpenting ya dari doa itu. Baik, karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita pahami bahwa setiap ada doa yang dibaca oleh Nabi SAW, dirutinkan oleh beliau, padahal beliau sudah dijaga oleh Allah dari bahaya dalam doa itu, atau sudah diberikan oleh Allah dalam redaksi doa itu, maka fungsinya ada dua, kata Al-Qadiyat, atau ada tiga ya. Pertama, itu bagian dari penyempurna ubudiyah Nabi SAW. Yang kedua, dalam rangka memberikan contoh bagi umatnya. Dan yang ketiga, penjelasan tentang tata cara atau redaksi doa. Penjelasan tentang redaksi doa. Misalnya Nabi SAW meminta kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Padahal beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana dalam riwayat ketika beliau tahajud sampai kaki beliau bengkak, Rasulullah SAW ditanya, Anda melakukan seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lewat maupun yang akan datang. Tapi Nabi SAW masih sering memohon ampunan kepada Allah. Beliau beristighfar berapa kali sehari? Berapa kali? Ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni astaghfiru ilaihi wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Beliau perintahkan kita, wahai manusia, rajinlah bertobat kepada Allah, karena dalam sehari aku membaca taubat dan istighfar 100 kali. Beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Tayyib. Selanjutnya kita akan membaca tafsir dari doa. Kalimat Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Kita berlindung kepada Zat yang maha sempurna kekuasaannya, sempurna kekuatannya, sempurna ilmunya, dan semua sifat-sifat baiknya. Berlindung dari sesuatu yang berbahaya yang disebutkan dalam lanjutan doa. Meskipun belum terjadi. Dajjal kan belum terjadi ya. Kita tidak tahu kapan dia akan keluar. Dan kematian belum terjadi. Tapi kita berdoa kepada Allah dari semua potensi-potensi kejahatan itu, potensi-potensi keburukan itu, di saat mereka muncul. Sebelum itu terjadi, kita berdoa kepada Allah memohon perlindungan darinya. Syekhul Islam menyebutkan, fa innal musta'adza minhu naw'an. Sesuatu yang dijauhi itu ada dua. Fa naw'un mawjudun yusta'adzu min dararihi. Pertama adalah potensi buruk yang sudah terjadi. Naw'un mawjud, potensi buruk yang sudah terjadi. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukannya. Alladzi lam yujad, yang belum terjadi. Alladzi lam yujad ba'du. Wa naw'un mafqud, dan yang kedua adalah sesuatu yang belum ada. Maka kita berlindung kepada Allah min wujudihi, dari keberadaannya. Mafhum di sini ya? Baik. Setan adalah potensi bahaya yang sudah ada. Sudah ada belum? Ya? Sudah ada. Baik, lalu kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka saat kita mengucapkan seperti itu, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maksudnya adalah kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari pengaruh buruk setan. Dari kejahatan setan. Dajjal adalah potensi bahaya yang belum ada. Dajjal ada di mana? Ada di mana? Wallahu a'lam.
Kapan dia keluar? Wallahu a'lam. Berarti kejahatan Dajjal belum kita rasakan sekarang, karena dia belum muncul. Lalu kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah Dajjal. Padahal dia belum muncul. Maka di sini kita berlindung dari keberadaannya. Artinya jangan sampai kita bertemu dengannya. Karena itu para ulama mengatakan bagian dari pelindungan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, bagian yang diberikan pelindungan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya terhadap fitnah Dajjal. Perlindungan dari fitnah Dajjal ada dua. Yang pertama, mati sebelum Dajjal muncul, sehingga muslim mukmin yang meninggal sebelum Dajjal muncul, berarti Allah lindungi dia dari potensi kejahatan Dajjal. Yang kedua, dilindungi dari, kita bisa memahami yang kedua adalah dilindungi dari kejahatannya setelah Dajjal keluar. Baik. Bagi jamaah yang sudah memiliki buku, silakan dioret-oret seperti ini ya, biar catatannya nggak hilang. Nah, sehingga ketika kita berlindung kepada Allah untuk sesuatu yang sudah terjadi, itu adalah kita berlindung jangan sampai kita terkena dampak buruknya. Tapi untuk sesuatu yang belum terjadi, kita berlindung semoga tidak terkena kejadian itu. Dalam memohon pelindungan dari potensi bahaya itu ada dua ya. Memohon pelindungan dari potensi bahaya ada dua. Ada yang disebut dengan isti'adzah. Ada yang disebut dengan isti'adzah. Dan ada yang disebut dengan istighatsah. Ada isti'adzah, ada istighatsah. Isti'adzah itu berlindung sebelum kita terkena dampak. Berlindung sebelum terkena dampak. Istighatsah itu berlindung, memohon perlindungan setelah terkena dampak. Ya. Sehingga kalau ada istilah istighatsah, itu berarti orang memohon kepada Allah agar dampak itu dihilangkan. Kalau isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah jangan sampai terkena. Kita mendengar ada berita bahwa di Wuhan ada virus yang itu mematikan misalnya. Kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah lindungilah kami, lindungilah kaum muslimin Indonesia, lindungilah bangsa Indonesia jangan sampai terkena virus itu. Maka itu bentuknya apa? Isti'adzah. Yang kedua, virus itu ternyata masuk ke Indonesia. Kemudian tersebar di mana-mana sehingga banyak orang yang terkena virus. Lalu kita berdoa kepada Allah, mohon ya Allah segera hilangkan virus ini agar cepat berlalu. Yang seperti itu namanya apa? Istighatsah. Yang seperti itu namanya istighatsah. Sehingga kalau terjadi musibah apapun bentuknya, baik bencana alam, baik bentuknya penyakit maupun musibah yang lainnya,
Lalu kita mohon kepada Allah, ya Allah hilangkanlah musibah ini dari masyarakat. Maka yang kita lakukan adalah istighatsah. Tapi kalau terdengar informasi musibah, ya, dulu seperti ada apa? Informasi tentang flu babi. Di mana itu? Di Singapura ya? Atau di daerah mana? Tapi belum masuk Indonesia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lindungi Indonesia sehingga tidak terkena, bukan menjadi pandemi di Indonesia. Ada flu burung. Flu burung di mana itu? Indonesia kena nggak? Kena tapi tidak merata, paling cuman 1-2. Allah lindungi. Tayyib. Kita kembali ke sini. Sehingga isti'adzah untuk sesuatu yang belum terjadi, maka kita mohon kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah, agar jangan sampai bertemu dengannya. Min adzabi jahannam, dari azab jahannam. Jahannam merupakan salah satu nama neraka. Dan nama neraka itu banyak. Ada jahannam, ada sakor, ada hawiyah, ada apa lagi? Wail, kata sebagian ahli tafsir menyebut wail ini nama neraka. Dan itu adalah nama dari neraka, bukan jenis neraka. Yang lebih tepat itu adalah nama neraka, bukan jenis neraka. Betul, neraka itu bertingkat, sebagaimana surga juga bertingkat. Tingkatan surga disebut derajat. Jadi tingkatan yang naik itu disebut derajat. Itu tingkatan yang naik. Darajatu al-jannah. Kalau tingkatan yang turun itu disebut darokat. Ya. Darajat ini tingkatan apa? Naik. Kalau tingkatan yang turun, darokat. Tayyib. Darokatun niran. Darokat neraka. Darajatul jannah, derajat surga. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau tingkatan yang arahnya naik namanya darajat. Kalau tingkatan yang arahnya turun namanya apa? Darokat. Sehingga Anda kalau punya basement, lalu untuk menuju basement itu harus menuruni tangga, berarti itu darokat. Tapi kalau Anda punya lantai 2, lantai 3, lalu Anda naik, itu namanya darajat. Neraka itu punya darokat, tingkatan turun. Dan punya banyak nama. Tapi bukan jenis neraka. Sehingga tidak kita pahami neraka sakor, neraka hawiyah, neraka jahannam, bukan begitu. Semuanya adalah neraka, tapi dia bertingkat. Nah, sekarang kenapa jahannam disebut jahannam? Para ulama menjelaskan disebut jahannam dari kata jahmun, yang artinya gelap. Karena neraka itu sangat gelap, saking dalamnya neraka ini. Ya. Sungguh betapa mengerikan azab di neraka. Dan sesuatu itu semakin dalam, semakin apa? Gelap. Ya. Baik di daratan maupun di lautan. Dan demikian pula kondisi neraka. Ya. Jangan sampai kita bayangin gini ya. Di neraka orang dibakar. Api menyala di mana-mana. Betapa terang benderangnya. Bukan, ya. Bukan betapa terang benderangnya. Neraka itu gelap gulita. Terus apinya gimana? Apinya hitam. Saking panasnya. Ya. Tapi dalam spektrum cahaya itu Pak, yang panas kan putih ya. Mechiku, Hibiniu apu ya. Hitam paling panas.
sehingga saking panasnya sampai suasananya menjadi sangat hitam. Itu penjelasan sebagian ulama tentang kenapa neraka disebut Jahannam. Selanjutnya wa min adzabil qabri, dan kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Adzabul qabri haqqun, azab kubur itu benar adanya, meskipun ada sebagian orang yang meragukan. Dan alasannya adalah karena hadis yang berbicara tentang azab kubur itu hadis ahad. Dan hadis ahad dalam masalah akidah tidak diterima. Tapi ini jelas alasan yang menyimpang, karena hadis ahad dan mutawatir itu bukan pembahasan diterima dan tidak diterima. Hadis ahad dan mutawatir itu pembahasan dari sisi melihat berapa jumlah perawinya. Karena mutawatir yang statusnya dhaif, yang tidak diterima banyak. Karena mutawatir itu kan intinya tersebar banyak di masyarakat. Padahal Nabi SAW tidak pernah mensabdakannya. Kemudian bentuknya bisa beraneka ragam, diberikan kepada kafir maupun mukmin yang bermaksiat. Sehingga azab kubur itu ada banyak bentuk, dan Allah bisa berikan kepada yang kafir, Allah juga berikan kepada yang mukmin sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, sesuai dengan kadar nilai maksiatnya. Bedanya apa? Azab kubur bagi mukmin bisa menjadi kafarah untuk dosanya, sementara azab kubur bagi orang kafir sepeser pun tidak mengurangi kualitas dosanya. Karena itu para ulama mengatakan ketika membahas tentang azab kubur, ada mukmin yang mati dan dosanya belum diampuni, maka dia berhak untuk diazab. Lalu dia diazab di kuburan. Ketika dia diazab di kuburan, itu mengurangi kadar dosanya. Bahkan ada yang menghabiskan, sehingga nanti ketika di akhirat dia sudah tidak lagi dihukum, karena sudah dihukum di azab kubur. Allahumma a'idna min azabil qabri, ya Allah lindungilah kami dari azab kubur. Kalimat wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah artinya adalah ujian. Fitnah kehidupan berarti ujian selama hidup. Ibnu Daqiqil Id menjelaskan tentang makna fitnah kehidupan. Kata Ibnu Daqiqil Id, beliau ulama Syafi'iyah yang hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Daqiqil Id, fitnatul mahya ma ya'ridu lil insan muddata hayatihi. Fitnah kehidupan adalah semua ujian yang dihadapi oleh manusia muddata hayatihi, sepanjang hidupnya. Minal iftitani bid dunya wasyahawat wal jahalat wa a'zamuha wal iyadhu billah amrul khatimah indal maut. Apa saja fitnah dunia itu? Pertama adalah godaan dunia itu sendiri. Kemudian syahwat atau kebodohan yang dia alami. Dan puncaknya waliyadzu billah adalah fitnah menjelang kematian. Amrul khatimah indal maut. Dan banyak ulama yang mereka ketakutan ketika mereka memikirkan amrul khatimah indal maut. Terus nanti gimana kondisi saya waktu meninggal dunia? Selanjutnya untuk fitnah kematian, wa min fitnatil mamat. Fitnah kematian memiliki dua makna. Pertama adalah ujian ketika mendekati kematian. Yang kedua adalah ujian di alam kubur. Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Fa'uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum mithla au qariban min fitnatil masihid dajjal." Coba kita perhatikan jamaah. Diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di alam kubur sebagaimana atau mirip
seperti ujian Al-Masih Dajjal. Mithla, sebagaimana ujian fitnah Dajjal, atau mirip atau mendekati ujian fitnah Dajjal. Jadi ujian ketika di alam kubur itu seperti ujian fitnah Dajjal. Padahal fitnah Dajjal termasuk fitnah yang sangat besar. Banyak orang yang dia tidak sanggup menghadapinya, akhirnya terfitnah dengan Dajjal, kemudian dia murtad. Wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Kalimat terakhir, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Kehadiran Dajjal merupakan ujian terberat bagi kehidupan manusia. Karena itu semua nabi mengingatkan kaumnya akan hadirnya Dajjal. Padahal dia tidak muncul kecuali setelah diutusnya nabi terakhir. Sehingga nabi-nabi masa silam mereka ingatkan umatnya akan ada Dajjal, bahaya Dajjal. Padahal nggak mungkin mereka ketemu Dajjal. Karena Dajjal itu pasti akan muncul setelah diutusnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ibnu Umar bercerita, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan para sahabat. Fa'athna 'ala Allah bima huwa ahlu. Beliau memuji Allah, thumma dzakara Dajjal, lalu beliau bercerita tentang Dajjal. Faqala, beliau bersabda, inni unzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa wa qad andara qaumahu laqad andarahu nuhun qaumahu. Aku ingatkan kalian tentang bahaya Dajjal, tentang kedatangan Dajjal. Dan tidak ada satupun nabi kecuali mereka ingatkan kaumnya akan datangnya Dajjal, termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Padahal Nuh tidak mungkin ketemu Dajjal. Menunjukkan apa? Bahaya Dajjal. Ya. Anak kecil yang dia untuk menuju dewasa itu masih jauh. Kadang kita sudah ingatkan, awas, hati-hati ya, kamu jangan ke sana. Hati-hati, kamu jangan ke sana. Berkali-kali kita ingatkan seperti itu. Padahal dia belum bisa ke sana. Misalnya ke sana, ke sebuah tempat yang kita anggap itu tempat berbahaya. Tapi sering kita ingatkan agar tertancap dalam hatinya kalau itu adalah sebuah potensi bahaya. Sekarang kita akan lihat makna Dajjal. Dajjal secara bahasa dari kata ad-dajlu, yang artinya samar. Ya. Jadi kalau ada kata yang terdiri dari tiga huruf, dal, jim, lam, itu maknanya nggak jelas. Maknanya nggak jelas. Kok bisa maknanya nggak jelas? Maksudnya memang maknanya nggak jelas, bukan nggak punya makna, bukan ya? Malam itu dalam bahasa Arab disebut dengan ad-duljah. Salah satu di antara bahasa Arabnya malam adalah ad-duljah. Wa syai'un min ad-duljah. Nabi SAW pernah mengarahkan agar kita sholat malam, itu beliau sebut dengan ad-duljah. Kenapa malam disebut duljah? Karena malam itu gelap. Ya. Dinamakan Dajjal karena dia pendusta, mempengaruhi manusia untuk sesat dengan kesaktiannya. Ya. Kita saja sudah bisa merasakan, ya, bisa merasakan betapa bahayanya orang liberal di Indonesia. Betapa bahayanya orang-orang Syiah di Indonesia. Karena mereka mempengaruhi manusia untuk sesat secara bertahap. Ya, misalnya keberadaan orang liberal, ya, yang misi besarnya adalah ingin menyamakan semua agama. Pluralisme akan ditegakkan di Indonesia. Ada yang terpengaruh, banyak. Mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di kampus-kampus liberal, kemudian juga terpengaruh dengan Syiah,
kita sudah bisa merasakan betapa bahayanya keberadaan mereka di Indonesia. Keberadaan komunis misalnya, yang dia mau melakukan pendangkalan akidah bangsa Indonesia, ya, sehingga menghapus sejarah apa? Sejarah perjuangan tokoh-tokoh Islam. Kita merasakan itu ya. Gimana lagi kalau Dajjal itu muncul? Dia mempengaruhi manusia untuk sesat dengan kesaktiannya. Karena itu perawi yang pendusta yang membuat hadis palsu disebut oleh para ulama dengan Dajjal. Sehingga kalau ada hadis palsu, para ulama mengkoreksi ini kenapa sebabnya kok disebut hadis palsu. Oh, ada fulan bin fulan huwa Dajjal. Fulan bin fulan ini Dajjal. Kenapa? Dia tukang pendusta. Baik, sekarang kita beralih ke gelar Al-Masih. Kenapa Dajjal digelari Al-Masih? Dan ada dua manusia yang digelari Al-Masih. Pertama siapa? Isa. Yang kedua, Dajjal. Al-Masih punya dua makna. Dulu sudah pernah kita bahas ini ya. Yang pertama adalah Al-Masih, yang artinya yang dia menjadi subjek, artinya sang pengusap. Al-Masih, sang pengusap. Karena dia mengusap permukaan bumi dengan mendatangi semua daerah di bumi kecuali Mekah dan Madinah. Sehingga Dajjal disebut Al-Masih karena dia mengusap seluruh permukaan bumi. Sebagaimana Nabi SAW pernah sebutkan, ya, ma min ardin illa saya ta'uhud Dajjal. Gak ada satupun permukaan bumi ini pasti akan diinjak oleh Dajjal. Kecuali di mana? Mekah dan Madinah. Ya. Dan itu pun ketika Mekah dan Madinah Dajjal nggak bisa keluar, dia menggetarkan kota itu. Lalu akhirnya siapa? Orang-orang munafik keluar. Yang ini adalah para pengikut Dajjal, nggak bisa sembunyi di dalam Madinah. Digetarkan sehingga Madinah itu terjadi gempa. Mereka ketakutan keluar dari Madinah. Nah, begitu keluar dari Madinah jadi pengikutnya Dajjal. Sehingga tidak ada yang selamat kecuali mereka yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bermakna mamsuh. Artinya dia sebagai objek ya, artinya yang diusap. Karena mukanya terusap sebelah kanan, buta sebelah matanya. Jadi muka Dajjal tidak seperti kita kan? Kita ada cekungan, ada tonjolan dan simetris kanan kiri. Ya. Coba simetris enggak? Dikerayang gini, simetris ya. Kanan kirinya simetris. Dajjal rata sebelah. Cakep nggak? Cakep nggak mas? Menakutkan ya. Dajjal itu menakutkan. Dan para ulama mengatakan, kenapa Dajjal itu penampilannya menakutkan? Untuk membuktikan di hadapan manusia, kayak gini kok ngaku Tuhan. Dan tidak mungkin Tuhan kok sifat fisiknya penuh dengan kekurangan. Ya. Mukanya, penampilannya menakutkan, kakinya O, rambutnya keriting ikal. Kayak gini kok Tuhan. Tuhan kok penuh dengan kekurangan. Yang namanya Tuhan itu ya harusnya cakep ya, sempurna fisiknya, zatnya sempurna, indah untuk dipandang. Itulah Tuhan. Nah, Tuhan kok medeni kayak gini? Ora payu. Tapi karena kesaktiannya, karena kehebatannya, dan pinter ngomong itu Dajjal, banyak orang terpengaruh. Sehingga banyak yang menjadi pengikutnya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membahas tentang doa perlindungan dari 4 hal. Semoga Bapak Ibu bisa rutinkan dan hadirkan ya semangat tadi ya yang kita bahas dalam tafsirnya. Kita mohon perlindungan dari Jahannam karena betapa dahsyatnya Jahannam, dari fitnah kubur yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti fitnah Dajjal. Kita juga mohon perlindungan dari apa? Fitnah kehidupan dan kematian dengan rincian seperti yang disebutkan oleh Ibnu Daqiqil Aid
dan kita mohon perlindungan kepada fitnah puncak, yaitu fitnah Dajjal. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.